Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 10 Januari 2024, embun pagi, Islam memberi solusi kembali di tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, insya Allah makin bugar ya, dan selalu siap memberikan kita petuah-petuah yang insya Allah bisa mencerahkan kita semua. Alhamdulillah kita akan mencoba membawakan sebuah tema istighfar yang luar biasa ya di awal-awal tahun 2024 ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa ya, terutama di negeri kita, wabil khusus di kota Bandung dan sekitarnya. Tentu ini menjadi sebuah bahan renungan kita semua, bahwa ada sesuatu yang baru itu memang terlepas ini tahun Masehi, tapi luar biasa ya, harapan-harapan itu kita dikagetkan dengan berbagai bencana, berbagai musibah. Kita akan coba mengangkat sebuah tema tentang istighfar yang mudah-mudahan kita bisa relate ini semua. Mangga tadi silakan lanjut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, alhamdulillah ya, dan pemirsa Bandung TV. Ada yang sangat penting dalam Al-Quran itu adalah istighfar. Nah, kapan istighfar ini dikerjakan gitu ya? Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-17-18 itu, kanu qalila minal lail ma yahjaun. Orang saleh itu sedikit tidurnya. Nah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Jadi kalau lihat surat Az-Zariyat ayat 18 ini, istighfar terbaik itu di penghujung malam. Jadi menjelang subuh. Jadi kalau pemirsa Bandung TV suka tahajud, witir, sebutlah setengah jam nih sebelum subuh istighfar yang banyak. Masya Allah. Seluruh istighfar yang banyak. Berapa jumlahnya nggak usah dihitung. Ya. Karena Allah pun tidak menghitunglah nikmat yang kita rasakan itu ya. Nah, setelah itu istighfar yang paling pendek, astagfirullahaladzim. Ada yang disebut dengan sayyidul istighfar ya. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya, itu juga bagus. Karena istighfarnya aja itu bagus. Apalagi sayyidul istighfar. Nah, ada istighfar para nabi, ada istighfar Nabi Adam. Jadi astagfirullahaladzim boleh paling pendek, sayyidul istighfar boleh, ada istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Nah, di penghujung malam. Nah, keutamanya apa? Sangat banyak keutamanya itu. Satu kata Nabi, mal lajimal istighfar. Siapa yang terus-menerus istighfar. Jadi setiap kesempatan istighfar, setiap kesempatan istighfar. Nah, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dzikin makhrajan. Setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin makhrajan. Dan setiap kesedihan ada kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki di luar dugaan. Jadi kalau lihat hadis Muslim ini 3. Satu, menghilangkan kesulitan. Oke. Kesulitan apa saja daripada melamun, udah istighfar yang banyak. Insya Allah. Saya menemukan orang yang, ya ini luar biasa ya, kesulitan ekonomi, nggak bisa tidur. Semalaman katanya lihat suami istighfar terus. Terus kumaha teh? Wah, itu luar biasa. Benar yang dijanjikan oleh Nabi itu. Habis subuh, biasalah habis subuh itu nyambung, tadarus, langsung sholat isyraq 2 rakaat. Kan katanya, siapa yang sholat subuh, nyambung ke sholat isyraq, nyambung duha, adalna bil haji. Sederajat dengan berangkat haji. Masya Allah. Nah, mau duha dengan tok rumah. Rupanya yang didoakan itu berhasil. Dan dia ngasih bonus yang luar biasa. Ya kami sampai 1 tahun nggak usah beli beras. Masya Allah. Allah luar biasa. Ya kalau 1 tahun nggak beli beras itu berapa kan pemberiannya itu? Namanya musyakarah. Kata istrinya, saya yakin ini buah dari istighfar semalaman. Karena orang tuh kalau ada masalah kan nggak bisa tidur ya. Gulang-guling tubuh. Daripada gulang-guling, kepan guguling kata orang Sunda ya. Udah istighfar yang banyak. Berwudu, syukrul wudu, istighfar yang banyak. Itu dari mulai jam 2 sampai subuh ya. Bisa dibayangkan itu kalau toh subuh sekarang jam 4.18, berarti kurang lebih ya 2 jam 11 menit ya, kurang lebih terus gitu. Itu luar biasa. Nah,
Akhirnya kesedihan kami hilang, kesulitan kami hilang, dan ternyata jaminan dari Nabi warojakohu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki di luar dugaan. Masya Allah. Jadi untuk pemirsa Bandung TV, salah satu yang dianjurkan dalam Quran di penghujung malam adalah istighfar. Apalagi jam 2-nya mandi. Nah, setelah mandi silahkan dirasakan mandi jam 2 itu luar biasa Luar ya. biasa, Masya Allah. Masya Bagi yang sehat bagus air dingin Masya ya. Allah. Kemudian pakai minyak wangi segala macam. Silahkan baca Quran dulu silahkan. Karena jangan, kalau terlalu malam jangan sampai subuh kesiangan kan. Ya. Baca Quran dulu. Nah ini saya ketemu dengan orang yang dunia di Jerman jadi saksi kunci ya tentang perjalanan presiden kita Pak Habibie ya. Waktu masuk ke Jerman itu ada 2 orang Yahudi, ranking 1, kedua tuh Yahudi. Masya Allah. Akhirnya nanya kan, kenapa sih? Pinter banget gitu. Asalnya nggak buka. Ya beliau murid ahli. Manggilnya kan Rudi. Rudi sini kata. Saya jam 2 sudah mandi. Dan ternyata setelah mandi apa? Baca Quran. Allahu Akbar. Ini Yahudi nih, Yahudi baca Masya Quran Allah. terus ya. Masya Allah. Sampai Pak Habibie nangis, seharusnya saya yang seperti kamu. Akhirnya seminggu kemudian Pak Habibie meniru. Mandi, baca Quran, tahajud sampai subuh, terus belajar. Semester depannya Pak Habibie yang ranking pertama. Luar biasa. Kedua, Masya ketiga Allah, adalah orang Masya Yahudi. Allah. Sampai terakhir di wisudanya orang Yahudi mengatakan rugi cenah ngabejaan. Jadi pemirsa Bandung TV, silakan istighfar. Bebas waktunya. Tapi yang dicantumkan dalam Quran, istighfar terbaik itu adalah di penghujung malam. Lihat surat Az-Zariyat ayat ke-17-18. Kanu qalila minal lail mayahjaun. Orang salat itu sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Gitu, Luar Pak. biasa. Kan kenapa selalu harus istighfar terus tadi ya? Karena itu tadi ya, ada sesuatu yang intinya juga meluruhkan ego-ego kita yang merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling sudah sempurna tadi ya. Iya. Itu juga salah satu dari Salah bagian satu, tuh. ya. Nanti kita lanjut lagi Siap. tadi ya. Bisa di rumah luar biasa nih. Nanti kita akan coba lanjut kembali ya dengan tema istighfar ini yang dahsyat banget ini. Kalau kita diamalkan dengan ribuan kali, bahkan dengan setiap saat, kata tadi Pak Ustadz juga bilang hampir 24 jam hidup kita kalau diseringi dengan terus-menerus kita bermunajat kepada Allah, luar biasa kita hasilnya. Nanti kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan kita. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Masih di line telepon yang sama di 022721414 atau di line banyak Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi lewat beliau tentu saja dengan waktu yang bisa ditentukan ya. Baik, tadi ini kan kisah tentang keajaiban, keutamaan istighfar ini kan begitu dahsyat tadi ya. Bahkan juga para nabi, para rasul itu ada hal yang ternyata sempat ada masa-masa yang coba bisa diceritakan tadi kisah kayak misalkan Nabi Yunus, Nabi yang lain-lain tadi. Nabi Adam itu coba ratusan tahun berpisah. Allahu Akbar ya Allah. Dosanya cuma satu ya. Dosanya cuma satu. Ya bedanya dengan umat Nabi Muhammad SAW kan begitu Nabi Adam berbuat dosa langsung diusir dari surga. Ya Allah. Umat Nabi Muhammad nggak ada yang usir ya. Berpisah lagi dengan istrinya. Nah, umat Nabi Muhammad tidak ada yang berpisah. Walaupun di penjara bisa mengunjungi kan. Ya. Dan selama ratusan tahun itu beliau beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Konon kabarnya itu sampai air matanya itu keluar terus. Ya Allah. Tanda an-nadam. Nadam itu air mata yang keluar karena menyesal perbuatan dosa. Jadi bagi pemirsa Bandung TV yang tengah malam bangun, menyesal perbuatan dosa sampai nangis, itu bagian dari perintah Al-Quran. Itu bagian dari ciri air mata yang penuh penyesalan. Nah, dalam Al-Quran itu, orang yang menyesal berbuat dosa, taro a'yunahum tafidu minadami. Air matanya keluar, kalau menyesali. Dan itu, insya Allah air mata itu
akan jadi saksi bahwa kita telah menyesali perbuatan dosa. Minimal lah ngembeng kata orang Sunda ya gitu. Nah, terus dan ternyata bukannya istighfar, ada amal soleh di situ, yaitu mengasih nama tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau kita sudah istighfar, tindakan tambah berikutnya amal soleh. Astagfirullahaladzim, malamnya istighfar, siangnya bersedekah, siangnya baca Quran, siangnya mendatangi yang kena bencana, itu baru akan dia maafkan. Bisa dibayangkan ratusan tahun istighfar. Nabi Yunus istighfarnya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bentuk istighfarnya. Itu pun sama. Ya, gelap dasar laut, gelap dalam perut ikan, gelap tengah malam. Istighfar solusinya. Nah, karena itu bagi pemirsa Bandung TV yang ada masalah, silakan coba ngalemurlah istighfar. Dan ternyata orang-orang yang saleh ya, bisa dibayangkan ya, sebutlah para ulama, para wali, zaman edan-edana itu kata orang Sunda ya, tantangan dakwahnya, sudah punya keyakinan yang beda kan, diyakinkan gimana supaya Islam masuk. Itu kalau bukan energi istighfar, itu tidak akan datang. Bantuan dari Allah. Satu. Kedua, istighfar itu apa? Pengakuan bahwa kita punya dosa. Karena katanya dosa itu mayahjubuka anil azmi ya. Sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Makanya kalau kita punya rencana, itu nggak cukup dengan tenaga ahli. Nggak cukup dengan ya diklat. Nggak cukup dengan mengandalkan akal. Kita butuh istighfar. Karena kalau sudah istighfar itu diucapkan, bersih dosa kita, maka sinyal kepada Allah itu nyambung langsung. Ada istilah saya itu energi ilahi datang, pengakuan. Dan orang yang baik itu, kata Nabi kan setiap anak Adam punya dosa. Tapi ada yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Turunan Adam yang bertobat. Dan lisan tobat itu adalah istighfar. Nah, untuk ini bagi yang sedang ya punya dosa ataupun baik dosa melanggar ataupun tidak melaksanakan perintah, jauhlah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus saja. Sampai ada hadis apa ya, sampai cangkel mencangkel teman. Dari Sila sampai Nangunyar. Dari Nangunyar sampai Cingogo. Saking cangkelnya. Dari Cingogo sampai berdiri. Dari berdiri sampai duduk, pindah duduk, terus istighfar. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, karena saking ingin disaksikan oleh Allah bahwa saya pegal karena istighfar, saya sakit kaki karena istighfar, saya kurang tidur karena istighfar. Pasti satu saat Allah akan mencintai orang yang kurang tidur karena istighfarnya, apalagi kurang makan karena saumnya, lelah karena kerjanya. Dan itulah al-ujratu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Gitu, Pak. Dan kenapa tadi secara psikologis para rasul itu atau para nabi itu ini tadi dikasih ujian yang berat dan beliau selalu mendawamkan istighfar ini yang dijamin surga tuh kayaknya tuh masih terlalu jauh gitu tadi. Oh, jaminan loh. Tidak ada jaminan bahkan. Tetapi kita suka merasa ketika ada hal yang istighfar gitu tuh kayak ngerasa jadi malah ngebalik-balikin gitu tadi, kayak saya udah tahu lah gitu. Nah itu gimana terhadap orang-orang Istighfar itu ada yang sambil ngomongin saja. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya sebetulnya bukan begitu ya. Istighfarlah kalian bil wikor. Wikor itu tertib ya. Wikor itu sopan. Jadi saking sopannya dia menikmati lafaz istighfar. Bahkan nyanyian pun nyanyian istighfar. Perbuatan pun perbuatan istighfar. Karena para nabi itu apa ya? Imannya naik terus. Jadi makin banyak cobaan, makin naik terus. Oh, bukannya malah mengendorkan? Oh, benar. Jadi ada yang iman makin naik, itu para nabi dan rasul. Jadi karena beliau-beliau ini yakin bahwa Allah kalau sayang kepada orang saleh akan bertubi-tubi dengan ujian. Jadi dia menikmati ujian itu. Allahu Akbar, ya Allah. Nabi Nuh menikmati berpisah dengan anaknya. Beda jeung urang kan. Luar biasa. Panggil opat panggil histeris gitu ya. Kita kan selalu ada umpatan-umpatan kapan gitu ya. Iya, iya. Allahu Akbar, ya Allah. Nabi Adam menikmati berpisah dengan istrinya. Nabi Ayub menikmati dengan sakitnya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim menikmati dengan dibakarnya. Nabi Yunus menikmati
ketika ada perut ikan. Siapa lagi? Nabi Yusuf ya, menikmati ketika masukkan ke sumur. Karena ini pasti ada kasih sayang Allah di situ. Ya Allah. Kita bukan menikmati, malah mengeluh ya. Makanya siapa yang Allah. bersyukur dengan sebutlah bencana. Allahu Akbar. Saya waktu sakit tuh merenung kok bisa ya orang sakit bersyukur gitu loh. Ternyata fadilahnya luar biasa. Karena ketika sakit kan cuti berbuat dosa. Minimal dosa mata lah menurutnya. Namun kesehatan mah kan berkah itu berkah di dosa panon lah minimal. Ketika sakit kan istirahat. Zikir, tasbih, sholawat. Ya tidak diijabah doanya gimana? Orang sakit itu. Makanya sayang kalau nggak bersyukur. Nah, makanya la marido illa li karomati ali. Tidak ada penyakit bagi orang soleh kecuali Allah memuliakan orangnya. Masya Allah. Tidak ada musibah Masya Allah. bagi orang baik itu kecuali Allah memuliakan orang itu. Jadi di balik musibah itu ada kemuliaan. Makanya ada doa yang bagus ya. Luar biasa. Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin. Ya Allah berikan kepadaku hikmah dari peristiwa ini. Wa alhikni bisolihin, tetapkan aku menjadi orang yang soleh. Jangan sampai kesolehan itu berkurang gara-gara musibah ini gitu. Allahu Akbar. Gara-gara penyakit, gara-gara kurang Masya rezeki. Allah, Masya Allah. Bahkan kenapa sampai Imam Syafi'i, nah luar biasa ya, saking ingin menyembunyikan kesulitan. Kan orang yang soleh itu katanya kitmanul musibah, nyumputkan kasusah. Allahu Akbar ya. Sampai sengaja diikatkan perutnya itu dengan sarung. Nabi SAW sering begitu. Ya. Diikat dengan sarung, masih juga lapar, diganjar dengan kerikil. Makanya ketika Abu Salamah melihat Rasul mau martil batu waktu perang Khandaq ya. Kan berjatuhan tuh kerikil. Kaget. Berarti Nabi mengganjal perutnya dengan kerikil demi menahan lapar. Luar biasa. Saking nggak mau minta-minta gitu. Masya Allah. Kan katanya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Diikat tuh. Nah, karena itu ide orang mah lain kan kadang-kadang susah seetik ngadu, saya sering ngadu. Tungtung nanti nyari wah jangan nyabang ngariweuh kan gitu. Allahu Akbar ya Allah. Masya Allah. Iya, Masya iya, Allah. iya. Masya Allah. Nah. Dan ini kan apa bagian dari kekuatan tadi ya. Ada hal-hal yang tidak apa yang dia sembunyikan atau yang tidak ditampakkan bahkan membuang air muka susah gitu tadi ya. Air muka yang tidak di ini ya tidak di, itu juga sebenarnya juga bagian dari kekuatan, bagian dari keyakinan kepada Gusti Allah bahwa Ya. segala sesuatu akan baik-baik saja tadi. Betul. Sampai bukan hanya itu, jadi perut diikat. Ya, luar biasa, Masya Allah. Sampai orang-orang sekitarnya itu dia orang kaya katanya. Karena tidak menampakkan kemiskinannya. Sampai Luar biasa. sudah diikat perutnya, disakiti lagi, dia tidak marah. Karena orang yang baik itu yang bisa menyembunyikan amarahnya, sehingga orang sekitar itu dia nggak marah, menyembunyikan. Biasa, Masya Dia Allah. somea dareh. Padahal hatinya tuh wah luar biasa kan, Allah, sakit Masya Allah, hatinya. Masya Allah. Sembunyikan marah itu, karena tidak ada masalah yang beres dengan amarah. Luar biasa ini. Ini luar biasa, tidak ada masalah yang beres dengan marah, tidak ada masalah yang beres dengan mengeluh gitu ya, karena tidak ada alasan, memang harus selalu bangkit dan harus selalu optimis terus ya. Iya. Tad sebelum ke nanti kita ngebahas ini Tad ada beberapa pertanyaan dari netizen kita Tad. Sampai sejauh mana kita harus tetap istiqomah dan tetap berkeyakinan bahwa di tengah terpaan zaman yang sedemikian dahsyat ya, banyak orang-orang di sekitar kita yang berkeluh kesah atau merasa kecemasan gitu tadi ya di tengah menghadapi zaman yang sedemikian rumit itu tadi ya. Ada kiat-kiat tertentu nggak tadi yang membuat kita bisa tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dan nyata gitu tadi. Memang yang paling bagus Pak Agung adalah satu husnudzon, Ya. berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau ada masalah nih, Oke. duh masalah ini berat, ya Allah, saya yakin Allah lebih kuasa. Masya Allah. Allah yang menyelesaikan masalah. Qad aflaha man aslama. Berbahagialah, beruntung orang yang pasrah. Allah Maha Kaya. Kita miskin, Allah Maha Kaya. Udah, ya Razzaq urzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, Engkau berikan rezeki kepada kami karena Engkau sumber rezeki. Kami yakin. Dan memang yakin itu ternyata ya, itu orang terdahulu. Naja awalul ummah bil yakin. Orang terdahulu itu sukses karena yakinnya kepada Allah. Allah. Karena yakinnya kepada Allah, dia lupa sakit, dia lupa ditindih dengan batu kayak Bilal tuh kan, ditindih dengan batu. Kayak Amr bin As tuh, keluarga besarnya apa? Sudah ditumbak. Masih Allah
Allah, Allah. Terus sampai meninggal. Karena yakinnya kepada Allah, dia secara fisik sengsara, menderita. Tapi karena yakin kepada Allah, di akhirat ada kemuliaan. Karena mati syahid, mempertahankan akidah itu lebih mulia. Dan ini tadi cerita-cerita dari para tabiin, para sahabat yang lain-lain. Emang Islam ini identik dengan mempertahankan Iya, akidah ini tadi ya. benar. Karena kalau untuk bermain kaya-kayaan, untuk main sukses itu sebenarnya udah dari terlepas memang luar biasa banyak juga, tetapi hal-hal yang paling penting dalam keislaman seorang itu mempertahankan akhir ini sampai Yo, akhir hayat sebenarnya betul. tadi. Ya. Nah, ja'awalu hadil ummah bil yakinnya. Orang terdahulu tuh sukses karena keyakinannya. Karena apa? Kalau dia sudah maca Allahu Akbar, nah ini ya. Allah Maha Besar. Di luar Allah tuh kecil. Allahu Akbar. Penderitaan kecil, sakit kecil, istri Masya kecil, Allah. anak kecil, Allahu Akbar. pekerjaan kecil, kendaraan baru yang mahal kecil. Allahu Makanya orang itu apa? Tidak terganggu dengan kemewahan dunia. Akbar. Kalau lihat di Arab ya, yang soleh, yang soleh begitu ya. Orang adan berhenti, apa saja dah. Kenapa? Allahu Akbar. Ini nggak ada artinya. Itu yang dalam hadis kan, dalam pepatah Arab. Man arafa nafsahu, wa man arafa nafsahu, apa? Man arafa Allah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan selain Allah. Luar biasa ya. Dengan makhluknya. Gitu. Selain Allah tuh memang banyak tadi ya. Ya kita sembahan-sembahan itu dari mulai mobil, dari mulai fasilitas, termasuk juga hal-hal kerjaan yang lain-lain tadi. Iya, man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Jadi kalau sudah kondisi apapun, dia sakit, dia tidak betah dengan sakit. Tetap ingat kepada Allah. Karena dia sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jabatan kecil, harta kecil, semua kecil. Makanya katanya musyrik itu, nauzubillah ya, mencintai selain, melebihi cinta kepada Allah. Ada teman saya gini, ketika anaknya dikecewakan oleh suaminya, makanya karena cinta ke suami itu ulah 100%. Karena 100% hanya kepada Allah. Saya mikir ya, benar juga gitu ya. Karena kalau cinta berlebihan, begitu kecewa kita rontok kan. Allahu Akbar. Makanya cinta sama manusia, selain Allah, biasa-biasa, jangan berlebihan. Karena boleh jadi satu saat yang kau cintai akan mengecewakan. Luar biasa. Tapi kalau cinta kepada Allah, ujungnya pasti Allah tidak akan mengecewakan kita. Itu sebuah rumus yang Ya, sangat rumus, pasti tadi. ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Tadi kita akan lanjut lagi tadi ya. Ya, Ini luar siap. biasa ya. Banyak sekali kejadian-kejadian kita tentu juga tidak menyurutkan kita untuk terus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa di rumah, kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen kita, termasuk juga yang kemarin kita belum kita bereskan. Lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan itu. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya. Ini hari Rabu ini tanggal 10 Januari, luar biasa ya. Kita bergetar sekali. Baik ya, saya akan coba mulai bacakan beberapa pertanyaan dari netizen kita ya. Ini banyak sekali, luar biasa. Tadi kita akan coba tadi ya. Pak Ustadz, ini gimana ya? Di 760 tadi ini juga saya ini harus menghadiri acara yang pernikahannya hamil duluan katanya kan. Ini gimana? Saya di satu sisi juga karena diundang secara langsung, kemudian juga mungkin ada entah kerabat atau gimana. Ini gimana tadi sebaiknya? Ya, yang paling hablum minan nas utamakan. oke. Luar Karena biasa. bukan lihat yang hamilnya ya, tapi keluarga besarnya. Ya. Minimal ada apresiasi. Oh ternyata walaupun ini dia datang. Ya. Nanti dakwah berikutnya sama keluarganya. Sehingga tidak boleh masuk ke jurang 2 kali. Tidak boleh terulang 2 kali. Minimal kita akan berikan masukan. Tapi harus diputus. Nikah lagi setelah nikah. Istilahnya memutus perjinahan. Karena kalau nggak diputus itu biasanya nurun terus. Allah Turun terus. Diputus. Nah dia harus tobat. Allahu Akbar. Pernah saya menghadiri dan saya suruh kifarat. Suruh kifarat. Alhamdulillah sampai sekarang masih kifarat. Allahu Akbar. Kifarat. Dari gajinya dia potong terus saja. Ternyata lebih tenang katanya. Lebih tenang. Karena kifarat itu kan pengakuan dosa. Menghapus dosa. Karena rumusnya innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala kekeliruan. Nah itu. Surat Hud ayat 114.
Karena kan kalau misalkan tidak menghadiri juga nanti Ya. dikhawatirkan ada Konflik baru. jadi konflik baru dan sakit hati yang malah menjadi orang sudah terpuruk, yang lain-lain udah mengakui kemudian tidak ini, ya takutnya ada mudarat yang lebih ini Betul. katanya. Masya Allah, luar biasa ini pemirsa di rumah. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Pak Ustadz, ini juga di 564 ini, saudara saya itu sudah cerai katanya tadi ya. Udah ada 4 katanya tadi, gara-gara udah 4 orang cerai dengan gara-gara judi online tadi. Ini gimana tadi ya mengatasi ini semua, karena luar biasa ini dari perjudian online ini dengan judi modern ya, tentu dengan judi modern ini gimana kiat-kiatnya tadi kita bisa tidak terdistraksi dengan perjudian Ya. online itu tadi. Satu, Allah. dalam Quran itu yang disebut najis ya. Rijsun min amali syaitan, salah satunya perjudian. Ya Allah. Dan ternyata apapun bisa dijudikan. Allah Akbar. Saya pernah di satu komplek pengajian ya, itu jam 9 kalau nggak salah. Hujan rintik-rintik, macet kan. Ada hansip kan, lu cing atuh sana, cing atuh gitu ya. Hanya setelah duduk di masjid saya nanya, ayah apa, ayah naon parurah, saya bilang gitu. Eta kerja rudi laleur sana. Jadi beri terasi, ditebak berapa lalat yang hinggap. Oh ya Allah. Itu. Sampai begitu. Ada ya. Judi itu begitu. Ya Allah, Masya Allah. Lebih ekstrim lagi, di satu tempat itu, setiap ustadz DKM ke masjid, ditebak berapa isi dompetnya. Ya Allah. Itu. Jadi, belum lagi bola ya. Kan kemarin mafia bola udah ramai ya di tanggapan. Itu sampai kiper saja, sampai pemain saja bisa disebab. Ini hati-hati. Arosi wal murtasi pinar. Ya, yang pertama adalah yakini kalau menang dari judi, jangan lupa, itu awal kalah. Kalau kaya dari judi itu awal kemiskinan. Itu kata Haji Omar Sudah Irama. luar biasa ya ini, karena ini ya sebenarnya baik dari ini juga peringatan-peringatan kayak itu udah terlalu banyak, Mas. Saya tuh punya yang suka bantu lah. Ya. Terus kumacing tekang dongengna sampai kawin judi itu kan. Biasalah ya nomornya nalo gitu bahala makan lah yang forecast dicatat kan terus. Biasanya rapih disimpan. Karena pulang luar kota lupa nggak disimpan. Ketangkap sama istrinya. Nah, istrinya marah. Mun akang tidak berhenti judi sampai di sini pernikahan. Oke. Nah, diancam oleh istrinya. Saya kapok katanya. Jadi ternyata di rumah istri pun harus aktif. Jangan dayus ya. Dayus itu membiarkan suami berbuat keliru. Ya. Nah, anak juga sama. Jadi penting di rumah itu. Jadi ibu sebagai istri harus aktif memberi masukan. Berikutnya yang ketiga, jangan lupa mukhalatutus sholihin. Bergaulah dengan orang yang saleh. Yang ketiganya jelas ikut majelis ta'lim. Ikuti majelis ta'lim. Di situ tanya jawab. Apa dampak dari judi? Dan setiap penghasilan dari judi itu haram. Luar biasa ya, Masya Dan Allah. kata Nabi kan, ittaqil maharim a'badan nas. Jauhi yang haram itu. Pasti engkau akan merasakan nikmatnya ibadah. Luar biasa. Nah ini Ya, gitu ya. itu apa cuma gini tadi ya, kan judi ini ada ketergantungan sebenarnya, apa kayak apa ya namanya tuh, kayak apa disebutnya tuh kayak addicted ya Teh. Iya, iya. Jadi kayak kalau nggak judi tuh, kalau nggak terbiasa, kalau nggak itu tuh jadi kayak gatel. Ada Iya. beberapa teman saya yang luar biasa Yang gitu. hubul masyako. Jadi cintanya lahir batin. Cinta Allah lahir Akbar, ya batin. Allah. Padahal dia juga sudah tahu Sudah lagu tahu, orang, lagu betul. Roma Irama sudah jelas, tetapi aneh tadi ya. Jadi harus emang mulai keluar dari circle itu tadi ya, mulai Iya, keluar harus dari keluar. Jadi gini, Masuk. ittaqil maharim takun abadanas. Jauhi yang haram itu. Pasti engkau akan merasakan ibadah itu terbaik. Luar Jadi, biasa ini. sholat geus ngawitan teu husuk, Allah. majelis zikir udah mulai tidak betah, ka masjid jarang, itu hati-hati itu. Allah Akbar. Ada makanan yang haram. Keren banget, luar biasa ini. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi ya. Ini juga Pak Ustadz, ini gimana nih di 002 nih? Apa penjelasan Al-Qur'an tentang kriteria pemimpin tadi, apalagi dengan relate dengan kemarin debat kemarin, pasti ini dia mengaitkan dengan ini. Ini gimana tadi, coba tadi? Ya ini kalau lihat Al-Quran, kriteria pemimpin itu Al-Baqarah 247 tuh ya ada. Bastotan fil ilmi wal jismi. Luas ilmu, sehat fisik. Oke. Luas ilmu. Luas ilmu, lihat fisik. Ya, jadi penting punya pemimpin yang cakep, Ya. nukasep. Bahkan tadi para nabi itu hampir Wah, semua juga ganteng-ganteng tadi ya. ganteng-ganteng. Cakep-cakep tadi. Dan Nabi besar Musa SAW itu
lebih cakep dari Nabi Yusuf. Allahu Akbar, Masya Tapi Allah. karena beliau tawadhu, jadi nggak Masya terkenal Allah. Iya, iya, ketampanannya. iya. Karena orang kasep tawadhu teka tinggali kasepna. Allahu Akbar. Dan bahkan katanya tadi sebelum bercerita pun baru ngelihat wajahnya, Oh, dia udah. udah seolah-olah kayak udah beres tadi. Menyejukkan gitu, menyejukkan. Beres. Lihat wajah udah Allahu menyejukkan. Akbar, ya Allah. Masya Jadi Allah, bastotan fil ilmi, luas ilmunya. Masya Allah. Ya sangat luas ya, bahasanya, pengetahuan segala macam luas. Wal jismi, sehat fisiknya. Ini penting banget ini. Nah, kalau sehat fisik, sehat lahir batin. Makanya kalau sehat lahir batin, kesananya bisa menahan emosi. Penting ya. Karena orang bijak itu berawal dari menahan emosi. Luar biasa. Man ini, kafa Masya godobahu kafalu anhu Masya adabahu. Allah, Masya Siapa yang bisa menahan amarah, maka Masya Allah akan menahan azab kepada negeri itu. Luar biasa. Amun pemimpin negara de amok kabayang gitu ya. Nauzubillah. Nah, Al-Baqarah 247. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 punya plus minus ya. Iya, iya. Kita bisa lihat nih, mana nih yang bastotan fil ilmi wal jismi. Silahkan. Tapi tetap kita harus menjaga harmonisasi dengan siapapun. Yang beda pilihan, ulah pas ya gitunya. Kan weh, semua orang punya takdir tersendiri. Karena Masya Allah. mengabdi sama negara tidak identik dengan punya kedudukan. Ya. Begitu, Pak Gun. Itu ya tidak terbayang tadi ya kalau dikit-dikit marah, kebijakan memimpin hampir 250 juta rakyat dengan satu kebijakan. Kalau terbiasa marah, Masya Allah, luar biasa ya. Yeah. Bisa di rumah, bisa dibayangkan sendiri. Lanjut lagi tadi ya. Ini Pak Ustadz di 031 nih. Nah, ini juga tentang Rajaban katanya tadi ya, sebentar lagi ya. Ini ditentang terus katanya tadi. Ini sebenarnya duduk persoalannya harus gimana katanya tadi. Dalil-dalil yang memang mesti jelas katanya tadi. Ya. Pertama, pemirsa Bandung TV ya, sepertiga isi Quran itu bicara sejarah. Dahsyat banget ini. Nah, bicara sejarah. Jadi kita diingatkan dengan Al-Quran. Dan sejarah selalu berulang tadi. Selalu berulang. Karena sejarah itu syajarotun katanya. Pohon hidup. Oke. Jadi orang yang memperingati peristiwa bersejarah itu akan menghidupkan kembali Allah. semangat perjuangan almarhumah lah gitu. Jangankan ya para nabi dan rasul ya. Kalau kita kemarin itu saya ada acara di satu tempat ya di Cumbulit itu. Ternyata ngumpul semua keluarga. Dan anaknya 11, tinggal 8. Yang 8 itu harus bercerita tentang ayahnya. Oke, Allahu Akbar. Dan itu saya lihat pada nangis gitu ya. Ternyata cerita yang pertama tentang biaya sekolah. Jadi anak ini menyaksikan bagaimana ayahnya sampai jual jam tangan untuk sekolah anaknya ke IPB di Bogor ya. Anak kedua cerita tentang nafkah. Bagaimana ayah ibunya mencari nafkah sampai jualan keliling gitu kan. Anak yang ketiga bagaimana cerita tentang ayah ibunya mendidik, sholatnya segala macamnya. Sampai sini, Masya Allah, ini yang disebut dengan haul tuh. Hari ulang tahun kematian diceritakan karena ada khusus ada pelajaran di situ. Itu satu. Itu menceritakan orang biasa ya. Orang biasa, apalagi para nabi dan rasul. Allah. Apalagi kisah-kisah dalam Al-Qur'an kan. Yang sudah membuat peradaban ini menjadi dahsyat tadi. Nah, 1, 2, ada dasarnya faksusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu agar mereka bertafakur. Ini apa nih kisah Nabi Adam? Luar biasa. Apa nih kisah Isra Miraj gitu ya? Dikisahkan dalam Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram seterusnya. Saya pas haji pertama itu saya baca sampai surat An-Nahl. Saya simpan Al-Isra ini. Sampai ke haram, langsung habis tawaf umroh ya waktu itu karena umroh dulu dari Madinah dulu. Saya baca itu sampai dekat Ka'bah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Langsung berhenti, oh ini Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram ada berarti siksa kubur ada. Surga ada, neraka ada. Itu baru satu ayat. Kalau Allah mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj dalam Quran, takhalaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Kita meniru. Allah mengisahkan karena memuliakan peristiwa Isra Mi'raj. Kita juga sama. Yang ketiga jangan lupa, setiap peristiwa sejarah itu ada pelajaran. Namanya ibroh. Surat Yusuf ayat terakhir. Laqad kana fi qasasihim ibrotul liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran untuk bagi orang yang berpikir. Luar biasa. Nah, terakhir jangan lupa ada syiar, Pak. Jadi Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharram itu bungkusnya. Isinya syiar. Wa may yu'azzim sya'irallah
fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Itu surat Al-Hajj kalau nggak salah ya. Oke, jelas sekali ya pemirsa di rumah ini. Saya pikir sudah tidak perlu lagi hal-hal yang, karena memang luar biasa. Selain ada syiar, ada pelajaran, banyak banget luar biasa kalau kita memang mencintai orang-orang terdahulu ya. Tad, lanjut lagi Tad ya. Ini di 210 tadi ini. Pak Ustadz ingin bertanya nih, betulkah perintah sholat itu tentang tawar-menawar antara Allah dan dengan Nabi Muhammad ternyata? Ya Gimana? gini, saya di Masjid Nabawi waktu itu sambil nunggu Isya ya, kalau nggak salah. Kan cukup lama itu Isya itu, sampai 9 waktu itu ya. Saya baca ringkasan Bukhari Muslim. Kalau nggak salah itu dari halaman 56 sampai 156. Ya. Itu ada kisah Isra Mi'raj itu. Jadi Nabi itu berangkat dengan buruknya, sebelum nyampe ke tujuan, bertemu dengan para nabi dan rasul, dan beliau jadi imam. Dan Nabi Muhammad SAW. Sampai ke sana, kemudian bahasa kitanya. Karena Nabi waktu itu sangat sedih ya. Karena itu tahun kesedihan. Kakeknya meninggal, istrinya meninggal. Dan Nabi pun sebagai manusia biasa bisa bersedih juga. Bisa bersedih. Allahu Akbar. Sampai Nabi mengatakan, hiburlah saya. Ya Allah. Karena engkau yang mematikan istriku, engkau yang menghidupkan manusia. Hiburlah saya. Itu yang jadi awal adalah istilah takjiah. Di kita sering sebut tahlilan. Ya. Nah, Allah menjawab sekaligus menghormati, menghargai orang yang sangat baik sama istrinya. Jadi Isra Mi'raj itu penghargaan Nabi kepada Nabi karena sayang sama Siti Khadijah. Nah, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tentu di perjalanan sangat banyak peristiwa. Karena linuriyahu min ayatina kan. Untuk kami perlihatkan sebagian dari ayat-ayat kami. Maknanya, Rasul bukan hanya Isra Mi'raj, tapi ada hikmah. Dahsyat. Kalau kita pergi ke Soreang aja lah, pasti di jalan kan ketemu apa saja. Iya, iya, iya. Ke Pangandaran, ketemu apa saja. Itu ya. Sebelum sampai ke sana, Rasul melihat ada sisa kubur. Sampai beres Mi'raj, Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri. Nah, datanglah perintah sholat. Mungkin bahasa kita, Muhammad nggak usah sedih. Ini amalkan. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya. 50 waktu. Pulang, ketemu dengan Nabi Musa kan. 50 waktu. Umatmu nggak akan mampu. Balik lagi. Ya, ya, ya. 25 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu akan mampu. Balik lagi demi umat. Akhirnya 5 waktu. Kata Nabi Musa, 5 waktu pun umatmu nggak akan mampu. Kata Nabi, malu katanya, sudah 3 kali minta keringanan. Saya sempat merenung ya, di Masjid Nabawi waktu itu, tahun 92 ya, 97. Merenung gitu ya, benar Nabi Musa. Karena jujurlah, banyak yang beragama Islam belum sholat. Masya Allah. Kasih kan, emang tekuatin. Padahal, mau 5 waktu sekarang ya, pada Kosovo mau 50 waktu. Udah setengah jam sekali kan. Masya Allah, Masya Allah. Cacakan kata orang Sunda. 5 waktu aja susah. Nah, itu ada kisahnya. Kata kisah ringkasan Bukhari Muslim. Itu ada dalam Bukhari Muslim kan, itu terkenal sangat sahih hadisnya. Ya. Gitu. Gitu bagus. Jadi memang ya kita dikasih 5 waktu pun sholat kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak, kadang-kadang juga repot lah ya. Gimana? Makanya kita sudah harus terus bersyukur gitu ya. Dikasih kesempatan masih luar biasa ini. Tadi ya, ini sebelum kita iklan Tad. Pak Ustadz, ini di 019. Saya punya suami ini sering ziarah katanya tadi ke para wali nih. Mohon penjelasannya Tad, karena udah seminggu ini masih belum pulang katanya tadi ya. Jadi ada hal-hal yang di satu sisi ada khawatir, di satu sisi juga kenapa harus lama-lama banget, apa jadi gimana katanya tadi hal-hal yang kayak gini tadi. Iya, ini tidak termasuk rukun ya. Oh, gitu tadi. Ziarah itu tidak termasuk rukun. Rukun Islam. Iya. Tapi amal soleh ya, sama dengan tahajud, sama dengan apa digerak-gerak, tidak termasuk rukun sholat. Tapi memang kalau lama gini emang itu gimana cepatnya? Tugas kita adalah al-asriyah. Al-asriyah itu apa? Menjaga waktu, mengatur waktu. Oke. Karena pahala itu bukan hanya ziarah. Nah, umpamanya gini, kita punya rencana nih seminggu. Nah, sebelum seminggu nih, apa kebutuhan di rumah nih? Oke. Dari mulai punten makanan, ongkos segala macam. Jadi, ini tenang, ditinggalkan tenang.
nu berangkat selamat, nu ditinggalkeun selamat gitu. Jadi artinya harus komunikasi dengan baik dan harus jangan mau soleh sendiri tentang ini karena ini tujuan Bapak mau soleh biar beres semua. Tetapi nggak di urusan ini nggak Ya, diberesin tadi ya. jangan lupa dosa terbesar itu apa? Menterlantarkan keluarga. Allahu Itu Akbar. melebihi tidak jarah. Masya Allah. Makanya utamakan yang hidup. Masya Allah. Nah, sama jarah sama orang tua saja tidak boleh mengganggu pekerjaan. Dagang berhenti umpamanya ya. Ya, ya, ya. Gawe berhenti, terus saya jarah. Allahu Anu geus maot Pak para wali geus pasti itu mah surga. Allahu Akbar ya Allah. Nah, Masya jadi Allah. atur waktu sedemikian rupa sehingga al asriyah kata Imam Syafi'i, kalau kaum muslim melaksanakan surat wal asri, jamin dunia selamat, akhirat selamat. Ini jangan sampai jarah tapi di rumah barang keakan, Oke. budak tuh bisa dahar, jarah we terus. Allahu Nah, Akbar ya diatur waktunya, Luar diatur. biasa Saya ya, tidak Mas. melarang jarah. Ya, Saya kemarin waktu pergi ke Madura, ke Syekh Khalil itu ya. Pergi ke Madura, terus ke Padang, terus ke Lombok. Waktu ke Padang saya mencari rumahnya Tan Malaka ke Payakumbuh kan. Luar biasa Mas. 4 hari. Sebelumnya saya sisihkan rezeki ini ke anak ini. Bila ada apa-apa kontak. Nah, ini yang salah itu dia jarah ke tempat yang bersejarah tapi menterlantarkan keluarga itu yang salah. Luar biasa ya Gitu Mas. ya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, tadi masih ada satu segmen ke depan pemirsa di rumah ini makin menarik dan masih banyak sekali ini pertanyaan yang belum kita bahas. Kita akan lanjut lagi ya pemirsa di rumah. Tapi tentu dengan setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih. Silakan. Baik pemirsa di rumah ini luar biasa ya, masih ada satu segmen ke depan kita akan manfaatkan betul nih pemirsa di rumah ya. Luar biasa ini karena luar biasa kita akan bereskan ini. Tadi di 093 ini katanya. Ini membuka hutan untuk bertani Tad, apakah ada doanya karena beliau ini ibaratnya ingin mencoba peruntungan baru dengan membuka lahan hutan, tetapi hal-hal yang takut tidak hal-hal yang ini ada doa khusus nggak Tad biar Iya, kalau lihat dilancar. beberapa keterangan gini, yang namanya lahan baru ya, Ya. hutan segala macam itu kemungkinan ada makhluk lain ada. Oke. Nah, karena itu minimal lah Bismillah harusnya. Bismillah nggak ada upacara khusus nggak ada. Ya. Bismillah atau ada yang dengan azan ada. Karena azan itu bukan hanya untuk sholat ya, kan bisa mengusir makhluk halus juga. Saya pernah ada acara di satu tempat ya, tiba-tiba terlambat. Ya, karena ada 2 mahasiswa yang masuk ke gunung nggak balik lagi. Dicari udah histeris semuanya. Ya saya bilang coba azan. Azanlah ke 4 arah 100 meter ketemu. Mungkin disembunyikan oleh jin kafir. Oke, Nah, karena itu hutan termasuk ladang tempat yang masih perawan istilahnya. Ya. Perlu ada etika, minimal baca basmalah minimal. Ta'awudz, al-falaq, anas penting. Dan kita ini termasuk orang-orang yang baru tadi Yang ya. baru, Ada penghuni yang memang udah ribuan tahun jadi biar nggak ini Ya. tadi ya. Kulo nuwun kalau dalam bahasa ini. Ulun ke apal setempat, Ya. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW gitu kan. Ya. Karena datang kata yang litarang, undur kata yang punuk kata Isa Luar Sunda. biasa, Bagus lah. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Ini Pak Ustadz dia Pak Ustadz di 240 baca Quran tetapi belum lancar ini gimana tadi? Karena saya terus berusaha terus katanya tetapi lagi-lagi karena terlepas penalaran saya kurang apa gimana? Ini gimana tadi? Saya takut katanya sampai saat ini masih belum fasih, belum fluent, belum baik dari sisi mahruz yang lain-lain karena takut nanti disalahartikan. Iya. Gimana tadi? Saya hari makan di Ponyo ya. Nuhun ya Pak Haji An lah ya, Pak Haji An. Karena ketemu dengan anaknya dari Jepang. Oke. Ya. Saya waktu pertama ketemu, saya kasih doa ya. Doa Nabi Ibrahim itu yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rupanya dia blank nggak bisa baca Quran ya. Tulis Latin. Latin, hasbunallah. Setelah itu termotivasi oleh cucunya. Cucunya sudah bisa baca Quran kan. Aduh sana ya. Raku incu kata. Dia kursus kilat 3 bulan ternyata sudah bisa Iqra. Oke, alhamdulillah. Sekarang udah 40 kali hatam. 40 kali. Jadi kalau
ada niat pasti ada jalan. Allah. Idza shalakal azmu wa sabil. Bila ada niat baik pasti ada jalan. Masya Nah, jadi bagi yang belum lancar teruskan. Terus. Tapi sambil belajar. Ya. Karena rumusnya gini, siapa yang baca Quran, dia tahu artinya, dia amalkan. Seperti buah jeruk, dipijit, harum, dimakan enak. Siapa yang baca Quran tapi nggak tahu artinya, baca saja Yasin wa Quran Hakim, seperti buah kurma. Tidak harum tapi enak rasanya. Nah, jadi kalau hanya dengar saja, dengar aja, seperti buah paria. Pahit tapi ada manfaatnya. Jadi nggak usah khawatir, pahalanya ada. Jadi walaupun masih gagegog, pahalanya ada. Karena kalau kita punya anak dua nih, yang satu udah bisa jalan, lari bahkan. Yang kedua masih ngerondang. Kita datang, anak itu kan menjemput dua-duanya. Yang lari ngejemput kita. Oke. Kita akan gendong yang ngerondang. Anggaplah seperti itu. Oke, Masya Nah, Allah. insya Allah Bapak akan digendong oleh Allah. Meskipun memang ya karena kita kadang udah jadi orang Muslim, ya suka tidak suka memang harus bisa tadi. Kalau bisa, bisa. Emang karena itu bagian jalan buat menuju Ya, ke benar. mana-mananya tadi ya. Al-Quran itu pedoman buat kita. Allahu Akbar, luar biasa ini. Baik, pemirsa di rumah, masih ada lagi beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, ini di 392 saya menyanyikan Asmaul Husna ini boleh atau tidak tadi karena ada beberapa harokah lah gitu ya yang saya lebih baik jangan dinyanyikan katanya itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya, Takut Al-Quran itu menyimpang. pertama kali nggak dinyanyikan itu. Oke. Sekarang ini setelah beberapa ratus tahun lalu wafat, baru ada 7 lagu segala macam ya. Ada bayati dan sebagainya lah. Nah, hadis ini, inna minasyi'ri hikmah. Sesungguhnya dalam syair itu ada hikmah. Jadi dengan seni hidup akan indah. Dengan iman hidup akan tenang. Dengan ilmu hidup akan mudah. Jadi indah itu akan terjadi karena seni. Salawat aja, salawat lempeng aja nggak enak, tapi begitu dinyanyikan enak. Jadi Asmaul Husna pun sama. Pertama kali saya hafal, karena dinyanyikan nas'aluka ya man. Jadi terbawa, itu metode saja. Dan itu dibolehkan. Itu namanya Asmaul Husna syair, disyairkan, ya. Dan setiap syair pasti ada hikmah. Apa itu hikmah? Bisa nasihat, bisa motivasi, bisa juga hikmah itu bisa berarti ilmu. Ini boleh silahkan, nggak ada masalah. Itu metode saya. Sekarang istighfar dinyanyikan, sholawat dinyanyikan, wudhu dinyanyikan, bahkan terjemah Al-Quran dinyanyikan. Tidak ada fatwa majelis ulama, Asmaul Husna dinyanyikan haram, tidak ada. Jadi rujukannya itu saja. Oke. Boleh. Ya. Dan sangat boleh ya pemirsa di rumah tuh. Oke, lanjut lagi tadi ya ini di 293 tadi. Ini saya sering baca hauqalah katanya tadi. Ini keutamanya sebenarnya apa katanya? Hauqalah itu gini, la haula wala quwata illa billahil azim. Siapa yang rutin baca hauqalah, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Akan diberikan 99 penangkal kesulitan. Ya Allah. Ini pernah kejadian ya. Ada satu keluarga pergi ke Pangandaran apa ke Pulau Ratu ya. Anaknya keseret ombak. Saya orang awam Ustaz. Tapi dari kampung, Ustaz kampung saya mengatakan, mun aya kasusah eta we cenah baca. Menghadap ke laut baca la haula wala quwata illa billahil azim. Terus diulang-ulang, ya Allah dengan khalifat ini bila anakku wafat, wafatkan husnul khatimah. Dengan lafaz ini bila anakku selamat, selamatkan dengan tanpa cacat. Begitu buka, dari tengah ada lambaian tangan. Mendekat, ada bahasa Sunda. Ya budak saha. Ya Allah. Jadi Ustaz, anak saya selamat gara-gara lafaz hauqalah ini. Itu pentingnya berdoa aja. Dan hauqalah itu, siapa yang baca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil azim, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Diberikan 99 penangkal dari kesulitan. Luar Itu. biasa ini. Kapan dibacanya? Fi kulli yaum, setiap kesempatan. Oke. Ya. Terakhir katanya nih pemirsa di rumah ini di 250 Tad. Ini gimana kapan harus baca sholawat katanya yang paling bagus katanya karena ada yang lebih baik tuh baca sholawat sudah tahajud katanya Tad, atau saya sudah sholat subuh katanya biar lebih khusyuk. Tapi sebenarnya kan setiap saya juga Sholawat itu bagian dari kecintaan kepada Nabi. Dan tidak ada batasnya. Kapan ya. Ada kawan saya itu kalau sholawat tuh di sepanjang jalan tiba-tiba air matanya keluar. Ya Tad, ini gimana katanya. Terus Kang, ya apa yang terbayang ketika baca sholawat? Saya terbayang makamnya di Madinah. Karena saya sampai berdesakan waktu itu.
tahun 90 berdesakan ingin lihat makam Rasul. Ternyata makamnya sederhana. Tidak sesuai dengan keagungan namanya, katanya. Karena kemuliaan orang itu bukan dilihat dari megahnya kuburan. Tapi sejauh mana orang itu bermanfaat hidupnya. Saya terharu banget karena begitu mulia dan dimuliakan, tapi makamnya sederhana. Sederhana tapi mempesona, katanya. Jadi ingat kesederhanaannya, ingat sayang kepada istrinya, bahkan disebut mataharinya dunia, jasa-jasanya, dan yang paling berkesan katanya, ketika mendengar kisah Nabi mau Idul Fitri, ada anak yatim yang nangis, sampai beliau menangguhkan pergi ke lapang untuk berkhutbah. Hanya ingin memberikan baju untuk anak yatim. Dan anak yatim tersenyum, Nabi mengatakan, bila anak yatim tersenyum karena kebaikanmu, maka barokah Allah kan mengalir. Itu yang terbayang katanya. Makanya saya nangis katanya. Jadi kalau begitu kapan sholawat ini? Fi kulli yaum, setiap kesempatan. Tapi kalau ingin waktu tertentu silahkan. Setelah azan, menjelang qomat. Gitu. Yang kedua, ketika mau berdoa, silahkan. Karena likulli doa mahjub. Setiap doa itu akan terhalang. Hatta yusalluna ala nabi. Sampai orang yang berdoa itu bersolawat kepada Nabi. Nah, yang ketiga, ketika marah. Kalau orang Arab marah itu rangkul. Sallu ala nabi. Langsung berhenti marahnya. Makanya ketika kesel, pasnya lain level lah, udah berwudu, sholawatlah yang banyak. Nanti katanya urat nadi marahnya mengecil. Makanya orang tua dulu anaknya banyak, rumah juga luasnya terbatas, teka-teki stres, sehingga sholawat. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Hampir 1 jam kita mendengarkan beliau. Dan luar biasa ya, kita bergetar sekali pemirsa di rumah. Mudah-mudahan juga frekuensinya juga sama ya pemirsa di rumah kepada yang nonton sekali ini. Tad kasih konklusi tadi sama kasih doa luar biasa tadi. Allahu Akbar ya Allah. Ya pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, istighfarlah. Alhamdulillah ya Allah. Istighfarlah, karena istighfar itu akan menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesedihan, dan jangan lupa istighfar juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan meletakkan rezeki di luar dugaan. Allahu Akbar. Dengan istighfar, rezeki yang jauh dekat, rezeki yang sulit jadi mudah, dan insya Allah rezeki yang sedikit jadi banyak. Kapan istighfar? Fi kulli yaum. Setiap kesempatan, terutama di penghujung malam menjelang subuh. Karena dalam Al-Quran, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Orang saleh itu sedikit tidurnya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan kami semua ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak salah. Insya Allah Rabu depan ya kita ketemu kembali ya. Kalau masih dikasih umur, kalau masih dikasih kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.